Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast kami bersama narasumber yang luar biasa. Oke, saya di sini Lukman Hakim sebagai host dan di sebelah saya ada Kak Khairul Ulum sebagai narasumber kita. Apa kabar Kak Ulum? Lagi sibuk ngapain aja nih? Alhamdulillah kabar baik ya. Dan untuk kesibukan sekarang paling lagi aktif kuliah, terus sama ngonten, nge-record. Sekarang lebih aktif ke YouTube sih, Mas Lukman. Wah, luar biasa sekali ya Kak. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Nah, ngomong-ngomong soal financial freedom ini kan agak asing di telinga kita ya. Sebenarnya apa sih financial freedom itu? Financial freedom, ya mungkin agak sedikit asing mungkin ya. Cuman secara sederhananya financial freedom itu adalah merdeka secara finansial. Atau dapat diartikan bahwa kita sudah mengalami kondisi di mana kita terbebas dari segala macam kewajiban seperti hutang, kemudian kita memiliki penghasilan pasif yang bisa mencukupi kebutuhan hidup, bahkan lebih. Kita juga terlindungi secara finansial dari seluruh resiko dan tidak lagi pusing ketika harus mengeluarkan uang untuk bersenang-senang atau istilahnya have fun seperti itu. Nah, terus untuk mencapai financial freedom kan mesti ada tahapan-tahapan ya Kak. Bisa dijelasin nggak? Kan nggak mungkin kita langsung ke financial freedom. Nah, benar sekali ya, ada yang namanya tahapan-tahapan dalam menuju ke financial freedom. Yang pertama adalah tahap ketergantungan. Ini yang mungkin teman-teman semua yang masih sekolah ya, sedang dijalani atau sedang alami. Tahap ketergantungan berarti teman-teman semua masih bergantung kepada suatu individu untuk memenuhi kebutuhan teman-teman semua. Misalnya masih bergantung kepada orang tua untuk uang jajan, uang bensin, makan, hunian, dan lain sebagainya, seperti itu. Terus yang kedua, ada yang namanya fase solvensi. Fase solvensi adalah ketika teman-teman semua sudah memiliki sebuah pekerjaan, sebuah income dari pekerjaan, tapi nilainya masih minim, sehingga belum cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari teman-teman semua. Atau barangkali teman-teman semua memiliki usaha sambilan yang usaha itu hanya bisa mengcover kebutuhan-kebutuhan aksesoris ya seperti pulsa, kuota, dan lain sebagainya. Kemudian ada fase yang namanya fase stabilitas. Stabil. Ini adalah fase ketika teman-teman semua sudah memiliki income yang setara dengan kebutuhan pokok. Artinya teman-teman semua sudah memiliki pendapatan yang bisa mengcover kebutuhan-kebutuhan teman-teman semua untuk kebutuhan cicilan rumah, kebutuhan cicilan kendaraan, dan lain sebagainya sudah bisa tercover oleh gaji utama dari pekerjaan teman-teman semua. Kemudian yang keempat, ada fase free. Berbeda dengan stabilitas tadi, kalau yang di fase free artinya teman-teman sudah memiliki income yang stabil, bisa mengcover semua kebutuhan teman-teman dan tidak memiliki kewajiban atau tidak memiliki hutang ataupun cicilan-cicilan lain, seperti itu. Kemudian yang kelima ada yang namanya fase aman. Fase aman ini ketika teman-teman semua sudah memiliki passive income. Nah, tapi passive income ini nilainya sudah setara dengan kebutuhan. Atau artinya tanpa gaji pokok pun passive income yang teman-teman semua miliki sudah bisa mengcover kebutuhan teman-teman semua. Nah, kemudian ada fase yang terakhir atau yang sesuai dengan tema kita, yaitu fase merdeka secara finansial atau financial freedom. Nah, fase ini seperti yang tadi sudah dijelaskan, adalah fase di mana passive income yang kita miliki itu sudah melebihi dari kebutuhan pokok yang harus kita penuhi. Artinya kita sudah memiliki dana atau memiliki income yang tidak terbatas ya. Maksudnya tidak terbatas bukan unlimited, nggak bisa habis, enggak. Tapi kita sudah memiliki income yang dari income tersebut kita sudah bisa mengcover kebutuhan pokok, mengcover keinginan-keinginan kita tanpa harus memikirkan ini uangnya dari mana, terus nanti kalau foya-foya atau kalau have fun habis segini dan lain sebagainya, itu kita sudah nggak memikirkan lagi. Ini yang dinamakan financial freedom seperti itu. Jadi ada beberapa tahapan sebelum teman-teman semua
masuk ke dalam zona financial freedom. Nah, terus ini yang mungkin paling penting, bisa jelasin nggak kiat-kiat untuk menggapai financial freedom bagi generasi Z, khususnya untuk waktu 2 dekade ke depan? Nah, pertanyaan yang baik sekali ya. Bagaimana cara mendapatkan atau cara menggapai financial freedom bagi generasi Z dalam kurun waktu 2 dekade? Jadi sebenarnya ada banyak cara yang bisa teman-teman semua lakukan, cuman karena waktu yang terbatas kita ringkas jadi 4 poin dasar saja ya. Yang pertama adalah teman-teman semua harus memiliki pendapatan yang tetap. Artinya teman-teman semua harus memiliki sebuah income, sebuah pendapatan yang sifatnya itu konsisten. Jadi terus-menerus walaupun nominalnya itu kecil. Karena nominal di sini untuk tahap awal itu bukan jadi permasalahan atau bisa dinomorduakan. Yang terpenting pendapatan yang teman-teman miliki itu sifatnya secara terus-menerus atau konsisten seperti itu. Yang kedua, ketahui pengeluaran bukan pendapatan. Ini juga yang paling penting ya, karena banyak orang yang salah persepsi atau salah pikir di luar sana yang mengira bahwa kesuksesan itu dilihat dari pendapatan yang tinggi. Ini salah karena sebenarnya pendapatan itu atau tingginya suatu pendapatan adalah angka atau hanya nominal saja. Sementara kesuksesan itu hal yang paling penting adalah manajemen atau bagaimana cara kita mengelola keuangan finansial kita seperti itu. Jadi walaupun teman-teman memiliki gaji yang tinggi, misal 1 digit atau mungkin 2 digit atau lebih, tapi kalau teman-teman pengeluarannya masih belum terkontrol atau masih amburadul, belum bisa memilah mana pengeluaran yang pokok, mana pengeluaran yang bisa dikesampingkan, mana kebutuhan, mana keinginan, seperti itu. Jadi akan sia-sia saja ya, karena teman-teman akan terbatas atau tidak akan memiliki uang atau pendapatan yang cukup untuk investasi jangka panjang seperti menabung dan lain sebagainya. Terus yang ketiga, adalah miliki tujuan investasi. Nah, ini juga penting ya. Ngomong-ngomong soal investasi, sebenarnya generasi Z ini sudah belajar investasi sejak mereka masuk ke dalam dunia pendidikan. Karena sekolah juga termasuk investasi. Bisa dikatakan sekolah adalah investasi leher ke atas atau investasi pemikiran. Kalau teman-teman semua sudah menginjakan kaki di bangku sekolah, itu artinya teman-teman semua sudah bersiap untuk memasuki satu tahap atau istilahnya sudah siap untuk melangkah ke kehidupan selanjutnya yang tentunya itu jauh ya di luar ekspektasi dari yang kita pikirkan atau yang kita bayangkan saat ini seperti itu. Terus yang keempat adalah memiliki aset yang menghasilkan passive income. Nah, aset-aset yang memiliki atau menghasilkan passive income ini sebenarnya banyak ya. Cuman kita bisa ambil contoh mungkin saham. Ya mungkin teman-teman di sini sudah pada tahu ya saham, bagaimana main saham atau seperti apa. Mungkin ada yang sudah jago-jago seperti itu. Itu bisa di-upgrade lagi. Dan misal ada juga royalty. Royalty adalah sebuah passive income ketika karya atau hasil cipta kita dimanfaatkan oleh orang lain ya secara resmi atau sudah mendapatkan izin, mendapatkan legalisasi dari kita seperti itu. Kita ambil contoh semisal musisi-musisi. Musisi itu kan mereka memiliki sebuah karya berupa musik. Nah, musik itu selama masih digunakan atau selama masih ditayangkan, maka pengeluaran atau maka pemasukan atau passive income itu akan terus berjalan seperti itu. Walaupun mungkin si musisi tersebut sudah meninggal. Contoh lagi selain musik mungkin ada CD, penjualan CD, mungkin film dan lain sebagainya. Itu royaltinya akan tetap jalan seperti itu. Nah, mungkin itu sih 4 poin dasar yang bisa teman-teman lakukan untuk mencapai financial freedom. Wah, luar biasa sekali ya, sangat jelas dan gamblang tadi sudah disampaikan oleh narasumber kita. Sebenarnya masih banyak yang mau kita bahas, namun karena waktu yang terbatas, jadi kita cukupkan saja. Sekian podcast kita kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.